Apa definisi bangkai? Hewan yang mati tidak disembelih. Kenapa wajib disembelih? Karena darah yang ada pada badan itu harus dikeluarkan semua. Karena itu najis, itu sarang kuman, sarang penyakit. Itu maka hewan kalau mau dimakan wajib darahnya dikeluarkan. Itu makanya bangkai dan darah itu berdekatan. Al-maitatu wad-damu. Bangkai dan darah. Wanatiha, hewan yang mati tertanduk. Nah, kalau sekarang tertabrak, misalnya Ibu jawi ditabrak oto, ditabrak pusuh, Pak. Di pesisir kan banyak jawi di jalan itu, Pak. Ya. Nah, tantak jawi kok, Pak. Kadang jawi kok tantak di pusuh, Pak. Tapi jawi kok lama dekonya halam menggeletong-geletong yang gelepar-gelepar dia. Hampir mati, tu didabih, tak boleh dimakan. Walaupun tadi disembelih. Kenapa? Dia sudah pasti mati, tak disembelih pun dia mati. Jadi matinya bukan karena sembelihan, karena tabrak. Jangan Bapak Ibu, rugi buat dabih capek kan bisa dipakai, bisa dijual tu. Haram tu, Pak. Menjual bangkai namanya tu. Tak ada cerita rugi Ustaz sekian juta tu tak akan didabih. Tak, haram. Karena dia matinya bukan disembelih. Kecuali ketika ditabrak dia masih bisa berdiri lalu dia jatuh-jatuh, itu masih sadar dia tu disembelih, betul dia matinya disembelih. Ini dia sudah tak sadarkan diri, udah begini-begini. Maka disembelih, itu dijual dagingnya, menjual bangkai. Itu ba'al Ustaz, tak ada sakit nama itu, sudahlah, kuburkan saja lagi, buang. Betul? Tak boleh memakan hewan yang mati tertabrak, atau bahasa Al-Qurannya wanatihah, mati ditanduk. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab Al-At'imah, hadis-hadis yang menjelaskan perkara makanan. Di pertemuan yang lalu kita sampai hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, di mana Nabi melarang membunuh dan memakan 4 hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung gereja. Nah, alasannya disebutkan, tapi dilarang dibunuh dan dilarang dimakan. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Umar, ya, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kunfuz, faqala innaha khabisatun minal khaba'is. Rasulullah ditanya tentang landak. Landak itu hewan yang berduri, tubuhnya yang seperti jarum, ya, landak. Nabi ditanya tentang landak. Kata Nabi, landak itu haram dimakan karena dia hewan yang kotor dan menjijikkan. Jadi Nabi ditanya tentang landak, kata Nabi landak itu dilarang dimakan. Kenapa? Karena dia khabisah namanya, atau khabais, hewan kotor yang menjijikkan. Karena landak itu dia suka, ya, di tempat-tempat yang kotor, di selokan, di lumpur-lumpur yang penuh kotoran, dia suka di situ. Dari situ ada ketentuan umum. Apa kaidahnya? Semua hewan yang kotor dan menjijikkan itu haram dimakan. Tikus tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Hukum memakan tikus tidak ada. Cuman tikus itu kategori kotor dan menjijikkan. Karena tikus itu suka di tempat-tempat yang kotor, di selokan, ya kan, di sampah-sampah. Maka tikus haram dimakan. Kenapa? Masuk kategori hukum ini. Dia itu khabais, hewan kotor dan menjijikkan. Kapindiang itu jangan dimakan, Bapak Ibu. Ya. Bapak tidak boleh makan kapindiang karena kapindiang itu kotor dan menjijikkan. Kapindiang itu banyak ditampik-tampik yang bau, enak.
Makanya dulu kapindiang ketika umur ketek-ketek itu banyak disalur-salur kasur, disalip-salip kasur dan lambu, dan anak-anak pipis di kasur tu. Zaman dulu orang kan tak pakai pempes anak-anak kalau Pak. Jadi lalu balik jo plastik dah itu. Nah anakku banyak minum banyak pipis biko tu mah. Amal limpah-limpah pipis ko induknya lalu bakaru sampai pagi biko tu mah. Alam limpah-limpah lah apa pipis ko ka kasur sehingga kasur ka lambu itu ketujuh jo kapindiang dulu. Tu makuk kasur orang zaman sisuk banyak kapindiang lambuk anak-anak pipis lah di kasur tu. Maka bapak ibu kok sobok kapindiang banyak jangan digulai. Gitu. Karena kapindiang itu ya hewan yang jorok, yang menjijikkan. Termasuk kutu. Ya, zaman dulu orang kan suku mencari kutu. Nah, ibu-ibu zaman sisuk kan banyak kutu itu. Ibu zaman dulu kan tak bersampo mandi lah. Ya kan kapalu berdaki-daki cuma ya kerajo ke sawah ke ladang ya kan menjujung apa tu barang-barang dari sawah beko kepalu tu kumuh tu mandi dak bersampo tu makuk ibu-ibu zaman sesuk banyak-banyak kutunya rambutnya panu jo kapal jo talu kutu. Nah, jadi dulu rambut ibu-ibu tu nampak talu kutu tu ya kan di panjang rambut itu. Jadi ibu makan kutu tu ya kan. Habis subuh sobok zaman dulu kan cari-cari kutu. Itu dimakan kan kalau baru kan gitu Pak. Baru kan masuk kamu duit kan. Kalau baru enggak apa-apa. Kalau kita jangan. Karena kutu itu menjijikkan. Ada orang menjadikan kutu sebagai obat Pak. Ya, di kampung kamu dulu kalau penyakit atau penyakit kunyang atau penyakit kunyang itu dimakan kutu Pak. Apa tak boleh makan kutu? Kutu tu tak baik, dia khabais namanya. Kecuali rekomendasi dokter, kata dokter, ia memang ubi apa kutu lah, cubalah makan kutu tu kecik dokter. Aku nyala kutu tu, tapi cara makan kutu di kampung pun nampak dah boleh pisang. Jadi pelataan di pisang tu kutu tu baru makan. Kalau masuk ke muncul langsung kutu tu paknya jalan-jalan di lidah beko apa payah ke melo yang dalam beko. Nah, tapi kalau ada ubek lain aja kutu dimakan karena kutu tu khabais. Ya. Termasuk yang khabais itu lipih kecoak. Dia kok banyak kecoak di rumah ibu jadi goreng loh. Itu khabais. Karena kecoak tu suka di kloset. Mana tu ditampik-tampik kotor, di timbunan-timbunan sampah. Nah, intinya semua hewan yang kotor dan menjijikkan. Cacing menjijikkan, jangan dimakan. Lintah menjijikkan. Karena lintah itu dia suka menghisap darah dan dia suka ya hinggap di tempat-tempat kotor. Itu lintah begitu. Maka lintah termasuk khabais. Jadi di sini berlaku kaidah umum. Nabi hanya menyebutkan satu hewan namanya kunfus. Kunfus itu landak. Ketika Nabi ditanya bagaimana hukum memakan landak, kata Nabi dilarang dan tidak boleh karena dia hewan kotor dan menjijikkan. Nah, di situ berlaku kaidah umum, semua hewan yang kotor dan menjijikkan itu haram hukumnya dimakan. Walaupun tidak ada sebutannya dalam ayat maupun dalam hadis, berlaku kaidah umum. Ilatnya menjijikkan dan kotor, haram. Gitu. Lalu hadis berikutnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalala wa albaniha. Ini hadis An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Rasulullah melarang memakan hewan yang suka makan kotoran dan meminum susunya. Itu makanya kemarin saya katakan kenapa keledai diharamkan. Keledai kampung ni al-humur al-ahliyah namanya, karena keledai kampung itu suka menjilat-jilat kotoran. Jadi kata Nabi, semua hewan yang makan kotoran maka haram dimakan. Dia makanannya najis. Maka disitulah kita tidak boleh memberi hewan ternak makanannya najis. Seperti yang kemarin saya ceritakan, ikan sengaja dikasihkan bangkai, ikan sengaja dikasihkan kotoran manusia, itu tidak boleh. Memasukkan lele ke septic tank tidak boleh. Itu sengaja bagi makanan kotoran namanya, Bapak. Bahwa dia makan kotoran itu terserah dia. Kalau dia menemukan kotoran di sungai itu dalam air, itu dia makan itu tidak ada masalah. Tapi sengaja memberi makanan najis kepadanya dilarang.
Makanya Nabi melarang hewan yang makanannya najis, makanannya kotoran, bahkan minum susunya pun dilarang. Walaupun ikan secara prinsip asalnya halal, apapun makanannya asalkan dia jenis ikan itu halal, cuman tidak thayyib. Dan kita disuruh tidak hanya makan yang halal, Pak, tapi juga makan yang baik, halal lagi baik. Ikan yang dikasih makanan kotoran bukan tidak halal, cuma tidak baik saja karena makanannya najis, begitu. Jadi hewan kalau makan kotoran tidak boleh dimakan. Lalu hadis berikutnya, ukila ad-dabbu ala ma'idati Rasulillah. Ini hadis Bukhari Muslim, hadis dari Ibnu Abbas. Itu Nabi ketika makan di meja makannya, maksud di hidangannya, bukan di meja makan, di hidangan Nabi itu dimakan oleh para sahabat biawak, dan Nabi membiarkan sahabat memakan biawak. Jadi dulu di satu tempat itu ada hidangan, Nabi duduk di hidangan itu dan sahabat menghidangkan ad-dubbu namanya, ad-dubbu. Dubu itu biawak. Maka sahabat makan daging biawak tadi, tapi Nabi tidak makan, tapi Nabi diam saja lihat sahabat makan biawak itu, tidak dilarang. Maka makan biawak itu halal. Cuman biawaknya ini beda dengan biawak kita, Pak. Ad-dubbu itu biawak padang pasir. Nah, mungkin ini yang disebut kadrun kok, Pak. Yang kadal gurun itu mungkin ini dubbu. Dubbu ini kata orang dia tidak makan daging. Dubbu ini makan rumputan. Karena dia tidak makan daging, maka dia tidak puas. Karena kaidah umum berlaku, semua hewan yang punya taring zinabin wasibain, semua hewan yang punya taring dan buas memakannya haram, kata Nabi. Dubbu bukan kategori binatang buas karena dia tidak makan daging. Beda dengan biawak kita. Kalau biawak kita makan daging, makanya biawak kita ini ganas sebetulnya, Pak, buas. Maka biawak kita tidak boleh dimakan karena masuk kategori hukum hadis pertama dulu. Dia bertaring dan ganas. Biawak padang pasir ini beda. Memang ada taringnya, cuman dia tidak buas, dia makan rumput. Seperti kelinci. Kelinci itu giginya tajam-tajam tuh. Cuman dia tidak buas, makan sayur. Maka boleh dimakan. Kucing kan tidak buas, Ustaz, iya, tapi giginya taring dan dia makan daging. Karena kucing itu nanti dia makan mangsa itu, tidak disembelihnya mangsanya, Pak, dimakan dengan darah-darah itu tuh. Nah, maka dubbu itu halal. Cuman dubbu ini biawak padang pasir, tidak sama dengan biawak kita. Karena itu jangan makan biawak yang ada di kita. Cuman kalau Bapak Ibu nanti ke padang pasir, ke Saudi Arabia, ketemu biawak di padang pasir itu, makanlah. Boleh. Karena biawak di sana beda dengan karakter biawak di kita ini. Tuh. Lalu hadis berikutnya, ini hadis dari Abdurrahman bin Utsman, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Anna tabiban sa'ala Rasulullah anid difta yaj'aluha fi dawain fanaha an qatliha. Seorang tabib di masa Nabi, ini ada tabib di masa Nabi bertanya, ya Rasulullah, saya ingin menjadikan kodok sebagai ramuan obat. Nah, ini ada tabib, Pak. Kata tabib ini dokter ini. Kalau kita sekarang dokter, dia hendak menjadikan kodok sebagai obat. Kocek. Maka Nabi melarang jangan dijadikan kodok sebagai obat, karena kodok itu tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Clear, Pak ya? Jadi konce tidak boleh dimakan. Baik konce sawah maupun konce darat, semua kodok tidak boleh dimakan.
Sudah selesai hadis kata Nabi, fanaha angkat liha, sudah selesai, jangan dimakan, jangan jadikan obat. Kodok tak boleh. Ya, kalau di Jawa banyak tu pak kodok ko, ya kan, nyokariang kan kodok ko pak. Tu nyatu-atu mode daging sate pak. Makan kodok tak boleh. Kenapa kodok tak boleh? Karena kodok itu hewan amfibi. Kodok itu hewan yang hidup di dua alam. Yang boleh dimakan tu hewan yang hidup di dalam air atau di daratan. Yang hidup di antara dua alam tidak boleh dimakan. Itu prinsipnya. Ya. Karena kodok itu memang bisa hidup di darat, dia bisa hidup di air. Ya. Maka di situ ada kaidah umum. Apa kaidah umum? Semua hewan yang hidup di dua alam, maka dia tidak boleh dimakan. Kodok salah satu sampel saja. Ilatnya hidupnya di dua alam. Maka buaya itu haram. Pertama karena ganas, dua karena dia menjijikkan karena makan bangkai kotor, makanya tuh biawak tuh apa buaya tuh makannya bangkai tuh bebu. Ya suku makan bangkai buaya itu tuh. Kenapa buaya suka makan bangkai? Karena buaya tuh tidak punya, mohon maaf, tidak punya anus. Jadi kalau makan bangkai lebih cepat busuknya di dalam tu, maka buaya tu kalau buang airnya kamu luih balik. Buaya tu tak pakai anus pak. Buaya tu kalau makan dia pembuangannya ke mulut. Tu makanya amuk buaya ku busuk. Kalau buang airnya lewat mulut pak. Tu maka kalau ada orang amuknya berbaut kan, bau amuk buaya amuk macam tak pak. Kenapa amuk buaya ku kancang baunya pak. Tu maka buaya kalau lah tua pak. Lagai buaya ko dak taluk mencari makan ya pak, gigi lah habis, dak taluk memangsa le pak, tunya mengamuk tu pak, bau namuk tu kancang pak, aku langau tibu sembe langau masuk ke muncung tu pak, lah tibu dalam muncung tu langau tu putih muncungnya tu, maka langau tu hebatnya buaya tu pak, kalau dak taluk berburu le pak, dia tinggal mengamuk selepas beko masuk langau banyak-banyak tu pak, pokoknya makan langau tu, karena anguknya berbaun tu, ya. Jadi buaya itu tidak boleh dimakan. Satu, karena buas. Dua, karena menjijikkan, kotor, makan bangkai. Dan yang ketiga, karena memang amfibi, dia hidup di dua alam. Semua hewan yang hidup di dua alam tidak boleh dimakan. Kodok salah satunya. Tapi kalau labi itu penyu, ya, itu boleh dimakan. Karena penyu atau labi atau kura-kura itu hewan air. Tapi dia kan bisa hidup di darat Ustaz. Iya, dia hidup di darat karena ada air di cangkangnya. Karena itu makhluk bercangkang. Dia bisa hidup di darat selama air masih ada di cangkang. Bila air di cangkang habis, dia mati. Nah, itu tandanya dia tuh bukan hewan darat. Dia tuh hewan air. Kadang dia datang ke daratan tu membawa air di cangkangnya. Itu maka kura-kura, ya, penyu, itu boleh dimakan. Dan masuk apa? Kepiting. Kalau kepiting boleh dimakan. Kenapa? Kepiting itu hewan air. Oh, dia kan bisa hidup di darat Ustaz? Iya, kadang bawa cangkang. Cangkang tu menyimpan air. Selama ada persediaan air di cangkang, hidup dia di darat. Kalau habis, mati dia tu. Makanya Bapak Ibu, kepiting itu boleh dimakan, ya, karena dia bukan hewan amfibi. Tapi prinsipnya semua hewan amfibi yang hidup di dua alam itu haram dimakan. Nah, lain daripada itu, dari hadis tadi, itu dalam Al-Quran dijelaskan di Al-Ma'idah, tadi ayat dibacakan imam kita, ayat 3 dan seterusnya. Kata Allah apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Jadi bangkai dan darah itu diharamkan. Dalam hadis lain disebutkan, hadis Ibnu Majah, uhillat lakum maitatan wa daman. Hanya ada dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan. Apa dua bangkai yang dihalalkan? Al-hud wal jarad, ikan dan belalang. Jadi ikan tak perlu dibunuh, tak perlu disembelih, dia halal dimakan. Daman, dua darah yang boleh dimakan. Al-kabid wattihal, hati dan limpa. Hati itu darah tu Pak.
Makan hati, hati itu darah itu. Limpa itu darah itu. Cuma yang dua itu boleh dimakan. Karena Bapak begini, kenapa darah diharamkan? Karena darah itu sarang kuman, sarang penyakit. Itu kenapa hewan yang tidak disembelih disebut bangkai haram dimakan. Apa definisi bangkai? Hewan yang mati tidak disembelih. Kenapa wajib disembelih? Karena darah yang ada pada badan itu harus dikeluarkan semua. Karena itu najis, itu sarang kuman, sarang penyakit. Itu maka hewan kalau mau dimakan wajib darahnya dikeluarkan. Itu makanya bangkai dan darah itu berdekatan. Al-maitatu wad-damu, bangkai dan darah. Jadi kalau hewan mati tidak disembelih berarti darah di tubuhnya ada. Haram dimakan. Memakan darah itu haram. Itu makanya umat Islam ini bersih. Umat Islam tidak akan datang penyakit. Kenapa? Makanannya bersih. Kalau yang lain tidak disembelih, Pak. Ya. Karena bagi mereka darah itu justru enak. Di beberapa tempat katanya, Pak, darahku dibuat seperti agar-agar. Dikeringkan lalu dibikin makanan itu khusus darah. Darah itu sumber penyakit itu, makanya Bapak Ibu kalau cek penyakit apa yang diambil? Darah. Itu makanya kata Nabi, as-syaitan yajri majrad dam. Setan itu berlalu bersama darah kita. Setan itu bukan hanya setan yang diciptakan dari api. Kuman, bakteri, virus itu namanya setan juga. Karena prinsip setan itu makhluk yang tak terlihat. Di antara makhluk yang tak terlihat itu ya itulah virus, itulah kuman, itulah bakteri. Dan itu mengalir di darah kata Nabi. Maka darah haram dimakan. Sumber penyakit. Tak boleh kita makan sesuatu yang itu sumber penyakit. Itu penyakit. Tak boleh makan darah. Itu alasannya kenapa hewan wajib disembelih. Buang darahnya dulu. Kalau hewan tidak disembelih, darahnya dimakan, maka itu haram karena mendatangkan mudarat pada diri kita. Mendatangkan penyakit pada diri kita. Ya. Itu kenapa diharamkan memakan bangkai dan darah. Karena sepaket tuh. Hewan yang tidak dikeluarkan darahnya, dia bangkai. Dan darah itu haram karena dia sumber penyakit. Dia najis, maka dia najis itu. Ya. Lalu walahmul khinzir, selesai. Kalau daging babi tidak ada debat lagi. Mulai bulunya, tulangnya, giginya, semuanya tidak boleh dimakan. Makanya kalau ada Bapak Ibu beli gundar gigi kan tuh, gundar gigi kan. Ada yang dari bulu babi itu Pak, bagus gundar giginya kata orang. Tidak boleh. Semua yang terkait dengan babi hukumnya final, haram. Tidak ada lagi cerita. Mau diolah secanggih apapun tetap haram. Lalu wa ma uhilla li ghairillah, hewan yang disembelih menyebut nama selain Allah. Demi Yesus, Nabi, haram. Tapi kalau ada orang tidak menyebut apa-apa, tidak disebutnya apa-apa, diam saja dia, disembelih, boleh dimakan. Karena membaca bismillah itu diperbedakan Bapak Ibu ya. Sebagian mengatakan baca bismillah menyembelih hewan itu tidak syarat kehalalan. Selama dia muslim, dia menyembelih halal walaupun tidak baca bismillah. Karena yang dilarang Allah memakan hewan yang disembelih menyebut nama selain Allah. Coba baca ayatnya baik-baik. Allah mengharamkan memakan hewan yang disembelih yang menyebut nama selain Allah. Jadi kalau tidak menyebut apa-apa, boleh. Nyambi ayam nyudapi, nyambi ayam nyudapi, nyambi ayam nyudapi tanpa bismillah, makanlah. Selama dia muslim. Ya. Kalau tidak Islam dia tidak boleh. Memakan sembelihan non muslim itu haram. Memakan masakan mereka haram. Menggunakan piring mereka pun haram. Ya. Ya ini muslim, dia sembelih tanpa bismillah boleh. Karena membaca bismillah bukan syarat itu halal. Tapi kalau dia membaca sesuatu yang bukan nama Allah baru haram.
demi Yesus, demi Tuhan Bapa, haram. Ya, itu kata Allah begitu. Lalu apa lagi? Kata Allah, wal munkhaniqah, hewan yang mati tercekik. Jadi kalau ada misalnya ayam takapi di pintu, tu dimakan bangkai tu, hewan tercekik tak boleh. Wal mauquzah, hewan yang mati terpukul. Jadi kalau ibu menokok, ya, menokok sesuatu, kiranya kani ayam, kepala ayam tu putar tu mati, aja dimakan tu. Hewan yang dipukul haram karena dia tidak mengeluarkan darah. Hewan yang wal mutaraddiah, yang jatuh. Ya, misalnya ibu kambing jatuh dari tabiang tiba di bawah, lah sakaratnya, jangan disembelih. Karena kalau sudah sakarat tak boleh disembelih. Karena dia sudah pasti mati. Kecuali dia masih sadar, kepalanya masih tagaknya masih nama celik-celik, esok kita cuma lah patah, lah payah, disembelih boleh karena dia masih sadar. Tapi kalau dia sudah begini sakarat, disembelih tak boleh. Wan natiha, hewan yang mati tertanduk. Kalau sekarang tertabrak, misalnya ibu jawi ditabrak oto, ditabrak pusuh, di posisi kan banyak jawi di jalan tu, ya. Nah, tantak jawi ko pak, kadang jawi ko tantak di pusuh pak. Tapi jawi ko lama dekonya halam menggeletong-geletong yang gelepar-gelepar dia, hampir mati, tu ditabir, tak boleh dimakan. Walaupun tadi disembelih. Kenapa? Dia sudah pasti mati, tak disembelih pun dia mati. Jadi matinya bukan karena sembelihan, karena tabrakan. Jangan bapak ibu, rugi buat tabir capek kan bisa dipakai, bisa dijual tu. Haram tu pak. Menjual bangkai namanya tu. Tak ada cerita rugi ustaz sekian juta tu tak akan didabir. Tak, haram. Karena dia matinya bukan disembelih. Kecuali ketika ditabrak dia masih bisa berdiri lalu dia jatuh-jatuh, itu masih sadar dia tu disembelih, betul dia matinya disembelih. Ini dia sudah tak sadarkan diri, udah begini-begini. Maka disembelih, itu dijual dagingnya, menjual bangkai haram. Itu ba'al Ustaz, itu tidak rasaki nama itu, sudahlah, kuburkan saja lagi, buang. Tidak boleh memakan hewan yang mati tertabrak, atau bahasa Al-Qurannya wan natihah, mati ditanduk. Itu tidak boleh. Ya. Nah, kadang-kadang itu tuh Pak, ada telinde ayam dulu donda kan, itu dah biar, ya kan, sayang. Kalau lah telinde itu sudahlah, kalau jela menggeletok, sudah menggelepar sudah, berarti dia sudah bangkai statusnya, sudah mati dia tu. Lalu wama akala sab'un illa mazakatum, hewan yang dimakan hewan buas. Jadi ibu ayam atau kambing ditangkap harimau, tapi ini masih ya belum mati betul, tapi hewannya diterkam binatang buas, jangan dimakan. Kecuali bapak ibu nanti ada ayatnya melepaskan anjing, tapi baca bismillah, anjingnya anjing terlatih. Lalu dia bawa binatang mati pulang, kambing hutan, itu boleh dimakan, bersihkan bekas giginya, karena itu hewan yang terlatih. Ini buas. Maka memakan sisa hewan buas tidak boleh. Misalnya Pak, kabau, kalau dulu kan kabau diletakkan di tanah padang saja. Lalu dimakan harimau kabau ko Pak. Saketiknya makannya Pak, pau saya makannya, itu nyepai harimau boleh, maka sisanya tidak boleh dimakan. Haram. Ya karena dia sisa binatang buas, tak boleh dimakan, haram. Wa ma zubiha 'alan nusuk, dan apa yang kamu sembelih untuk sesembahan berhala. Zaman sisuk Pak, kok kamu buat pondasi rumah badarahi dulu Pak. Ya enggak? Badabi ayam dulu enggak? Ayam yang disembelih untuk membuat pondasi rumah itu, mendarahi tanah itu haram dimakan. Ya karena ayam itu kesyirikan. Itu namanya wa ma zubiha 'alan nusuk wa antas taqsimu fil azlam, haram memakannya itu. Dulu orang Pak kalau kamu naik kudo-kudo rumah itu pada bilu ayam itu Pak. Maka ayam yang disembelih naik kudo-kudo itu haram, itu disebut wa ma zubiha 'alan nusuk namanya. Yang disembelih untuk niat keberuntungan.
Supaya beruntung hidup awak, supaya rumahku diberkahi, didapi ayam. Supaya rumahku jauh dari gangguan-gangguan makhluk, didapi ayam. Itu makanya mazubiha ala nusuk, supaya nasibnya baik, dia dapi ayam gua nusuk namanya itu. Supaya kalau ayam ini disembelih di sini didarahi gua, supaya nasib awak di rumah ku elok. Itu namanya alan nusuk. Maka hewan itu haram dimakan. Jadi Pak Yusuf, kalau kau ambil pondasi rumah, kalau kau naik kudu-kudu rumah, jangan didarahi loh. Kau mendabi ayam niatnya untuk memberi makan orang, syukur nikmat, tidak ada hubungannya dengan naik kudu-kudu, tidak ada hubungannya dengan mencacak tanah. Kau di kampung banyak cukup Pak. Ya, mau ambil pondasi rumah wajib mendabi ayam dulu. Ya, maka ayam itu menjadi haram. Bahkan anehnya Pak, membangun masjid pun begitu juga orang. Ketika mau menggali pondasi masjid, disembelih pula ayam di sana. Maka itu syirik dan haram dimakan. Ya, termasuk Pak, aduh nampak deh Pak, orang menaik kudu-kudu Pak, bergantungnya pisang sesikit apa tandan dia Pak. Aku pisang tu haram dimakan tu. Karena pisang tu lah menjadi objek kesyirikan. Sama ada sesajen secajar. Ini kan ada sesajen nih kalau di Jawa nama Pak. Ya sama lah dengan itu. Makanan yang dipersembahkan kepada ya kekuatan-kekuatan yang diyakini selain Allah. Sama Bapak Ibu. Kenapa mendabi ayam? Karena ada kekuatan selain Allah. Maksudnya minta ayam itu cerita itu, minta darahnya. Kalau tidak besok celaku di rumah itu. Nah itu yang diharamkan oleh Allah. Nah, apa saja kemudian yang dihalalkan, nanti di ayat yang keempat dan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasannya. Begitu dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.